berinisial MAS, anak yang statusnya hari ini berhadapan atau berkonflik dengan hukum karena ia dengan tega menusuk ayahnya, neneknya, dan ibunya. Ibunya terluka, sementara ayah dan neneknya meninggal dunia. Saya pada malam itu terpikirkan untuk saya turun ke lantai dasar, ambil pisau, dan melakukan hal tersebut. Gambar satu ini warnanya merah. Merah bisa melambangkan amarah. Kalau buat saya ngelihat gambar yang di tangan saya ini, seperti orang yang terlentang dengan bersimbah darah. Di sini terungkap bahwa yang bersangkutan disebutkan ingin menyelesaikan masalah keluarga ya? Ya, betul. Tanda tanya, masalah apa Bang sebetulnya? Oma, maafin aku. Ngelakuin hal ini ke kalian. Aku harap Papa dan Oma bisa main bareng sama Opa. Dan Adek, aku janji nama keluarga kita bisa jadi baik lagi, maafin aku. Semoga semua nanti kita dipertemukan kembali di surganya Allah ya. Mama sayang banget sama kamu. 30 November 2024 lalu, warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur terhadap ayah dan neneknya. Kedua korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai proses otopsi, ayah pelaku langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP dan keterangan 6 orang saksi yang telah diperiksa. Pasca penetapan terhadap dirinya, MAS menuliskan surat untuk sang ibu yang selamat dari perbuatan di luar nalar MAS. Dalam suratnya, MAS menuliskan permohonan maaf kepada sang ibu dan berjanji akan memberikan bantuan kepada orang banyak dan mengucapkan terima kasih atas semuanya serta mengabarkan kalau dirinya baik-baik saja. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya di perumahan Taman Bona Indah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kita mendalami, menyiasati apa sungguh yang terjadi, misteri dan tentu saja horor di balik rumah yang ada di belakang kita saat ini. Ini adalah kediaman dari MAS, seorang anak yang berhadapan dengan hukum, yang ia harus diperiksa hari-hari ini karena ia melakukan penikaman yang berujung kematian terhadap ayahnya dan neneknya. Ayahnya APW, neneknya RM, bahkan ibunya AP yang disebutkan berhasil melarikan diri. Banyak misteri dari sini. Kami ingin mengangkat kasus ini, tentu saja ingin memberitahukan kepada kita suatu wawasan sekomprehensif mungkin tentang peristiwa yang terjadi. Namun tetap kita menghargai betul yang namanya rambu-rambu moral kita dan melindungi status termasuk identitas anak tersebut. Karena bagaimanapun ia dengan statusnya masih dilindungi oleh hukum. Dan tentu ini juga kita informasikan bukan untuk menginspirasi pihak siapapun untuk melakukan hal serupa. Tapi barangkali ini bisa memberikan kejelasan kepada kita yang bisa juga menjadi informasi mewanti-wanti peristiwa di kemudian hari tidak terjadi lagi. Saya bersama dengan Bang Amriyadi Pasaribu yang merupakan kuasa hukum MAS ya. Ya. Bang Amriyadi. Ya, Bang Amriyadi, banyak hal yang menjadi pertanyaan publik. Tapi saya akan mulai. Bagaimana keadaan MAS hari-hari ini? Di mana dia sekarang?
Kalau keadaannya sekarang baik-baik aja ya. Dia sudah berada di rumah sakit rumah sakit Polri yang ada di Keramat Jati, dan dia sekarang sekarang ini penanganan dari tim dokter kejiwaan, baik itu RSCM dan juga maksudnya rumah sakit Polri juga. Oke. Disebutkan ada beberapa pemeriksaan termasuk pemeriksaan kejiwaan juga. Iya benar. Jadi dari ada tim kejiwaan, kemudian jadi ada juga dari psikologinya juga, dari tim dokter, kemudian juga ada pemeriksaan yang lain ya. Itu kewenangan dari tim dokter. Oke. Apakah sudah ada hal yang disampaikan? Ini kaitannya dengan yang dianggap sebagai suatu gangguan. Kalau ini belum ada belum sampai pada kesimpulan. belum sampai kepada saat itu, dan tim dokter masih mengumpulkan dari tim dokter-dokter yang lain yang masih bekerja dalam tahap ini. Dokter-dokter masih mengumpulkan satu untuk diberikan kepada pihak kepolisian. Oke. Lepas dari itu, sesungguhnya kalau kita berpretensi ke arah sana, tentu kita juga harus skeptikal terhadap apa yang disampaikan dalam bentuk tulisan kan. Permintaan maaf. Ya, masakan seseorang yang disebutkan kalaulah ia mengalami gangguan, ia mampu menyampaikan permintaan maaf, betul ya? Ya. PMAS sudah menyampaikan permintaan maaf ya? Iya, dia sudah menuliskan, dia sendiri menuliskan itu di depan saya, dia mengalir saja. Dia buat seperti itu, dia merasa sedih ya, juga dia menulis, kemudian memberikan itu kepada saya agar diberikan kepada orang tuanya, orang tua kandungnya, yaitu ibunya kandung. Ibunya yang selamat dari insiden itu. Jadi dia sangat menyesal, kemudian dia meminta maaf kepada ibunya dengan sungguh-sungguh hati. Oke. Berkenan kalau diberikan kepada kami tulisan tangan itu, boleh, Bang boleh. Amriyadi? Boleh. Oke, kita akan lihat ya, ini semacam tulisan tangan. Ya, berkenan Bang untuk disampaikan kepada kami Bang? Oh iya. Oke. Sempat sesungguhnya ada semacam potongan kalimat yang sudah ada dilansir di berbagai media-media daring sebetulnya ya. Yeah. Tapi ini untuk pertama kali surat permintaan maaf ini ada di tangan saya, Abraham Silaban, dari penasihat hukumnya MAS. Kita akan bacakan tentu saja surat permintaan maaf ini di tengah bahwa suasana batin yang tentu pahit. Seorang pun ingin ada dalam posisi ini, tapi setidaknya statement ini memang harus disampaikan di depan publik, terutama untuk orang tuanya tadi ya, untuk ibunya ya. Iya, untuk dan ibunya juga sih. keluarga besarnya siapapun, Iya. bahkan ya siapapun yang menantikan informasi tentang ini. Untuk mama, papa, oma, opa, adik, dan keluarga saya. Ma, udah kesekian kali aku buat mama sedih, tapi ini yang terburuk. Aku janji, aku bakal berusaha sebisa aku untuk mama bisa bahagia lagi. Aku benar-benar minta maaf. Pa, oma, maafin aku ngelakuin hal ini ke kalian. Aku harap papa dan oma bisa main bareng sama opa dan adik. Aku janji nama keluarga kita bisa jadi baik lagi, maafin aku. Untuk keluarga, teman-teman dan semuanya, kadang aku masih susah percaya kalau kalian semua sebaik ini. Maafin aku sudah nyusahin dan makasih semuanya. Seperti kalian, aku juga bakal bantu orang banyak. Terima kasih semuanya. Saya sekarang sehat-sehat saja. Jakarta, 6 Desember 2024. Artinya tepat sebulan yang lalu ini dituliskan. Dan saya membacakan ini memang saya masih ada rasa ini ya Bang ya. Ya ini memang apa ya, bergejolak lah pasti ya Bang ya. Ya minta maaf kepada korban. Dalam hal ini adalah orang tua yang sudah mendidiknya. Betul ya Bang ya? Betul. Dari ibunya juga dan keluarga besar juga, ini adalah cobaan yang sangat berat. Iya. Dan baik juga kepada diduga anak yang berkonflik dengan hukum ini juga masih trauma ya, masih
merasa sedih juga dia. Namun akhir-akhir ini sudah ada penanganan dari tim dokter. Ya. Alhamdulillah sudah makin membaik. Oke. Ini ada yang direct untuk menulis ini atau ini permintaan klien Anda secara langsung? Pada saat itu kita ngobrol-ngobrol, kemudian dia langsung meminta satu kertas. Saya kira dia mau membuat komik. Karena dia gemar melukis? Iya, karena dia buat gambar-gambar. Cerita-cerita, dia bercerita untuk komik, saya kasih aja. Dan dia mau menulis itu. Saya kira dia menulis apa, rupanya ini untuk diberikan kepada mamanya. Gitu aja. Nah, ada juga yang dibuat seperti ini. Kronologi kejadian, dia juga suka menulisnya. Inisiatif ini? Inisiatif aja dia. Dia tulis kronologi kejadian. Kemudian ditunjukkan kepada kami ini apa lagi? Ya, ini aja. Kita juga dapat nih kronologi kejadian. Yang juga dia dituliskan dari anak yang berhadapan dengan hukum saat ini. Kronologi kejadian yang masih misteri, ia tuliskan dalam bentuk tulisan tangan seperti ini. Saya akan bacakan, tentu dengan menjaga identitasnya. Kronologi kejadian. Awalnya pada jam 12 pagi saya belum bisa tidur. Tiba-tiba terpikirkan untuk meringankan masalah keluarga. Walau masalah keluarga tidak seburuk itu, saya pada malam itu terpikirkan untuk saya turun ke lantai dasar, ambil pisau, dan melakukan hal tersebut. Jakarta 6 Desember 2024, MAS tertanda tangan. Sini. Kita harus ini ya, tutupi ya nama dari anak berhadapan dengan hukum, karena itu adalah kode etik kita. Tentu ini juga code of conduct bagi AB plus unsensor. Bagaimanapun di sini terungkap bahwa yang bersangkutan disebutkan ingin menyelesaikan masalah keluarga ya? Iya, betul. Tanda tanya, masalah apa Bang sebetulnya? Dia banyak bercerita kepada saya, namun kita masih mempelajarinya juga. Artinya memang dia sampaikan ada masalah keluarga. Dan kita juga apa yang mendasari dia melakukan itu kan? Apakah disebut ada masalah ekonomi? Kalau faktor ekonomi saya rasa tidak ada, karena kita lihat aja kondisi ekonomi di rumahnya juga di komplek perumahan ini kan rumah-rumah yang lumayan kan. Rekam KDRT? Tidak pernah. Dia tidak pernah melakukan hal yang kecil pun, tidak pernah dia lakukan. Menyakiti atau binatang sekalipun. Apapun itu tidak pernah dilakukannya. Ibunya juga bercerita kepada saya, si adik juga tidak pernah melakukan kekerasan baik secara fisik ke siapapun juga. Mengenai disebutkan bahwa yang bersangkutan ada narasi ya, dipaksa belajar, dipaksa untuk meraih pencapaian dalam studi dan sebagainya. Itu betul nggak? Itu tidak benar ya. Kalau untuk belajar itu sendiri, karena dia senang menulis, kemudian matematika, dia sangat tidak enjoy aja kalau untuk belajar. Memang dia kecerdasannya memang berbeda dengan orang lain. Dan dia juga termasuk anak berprestasi ya? Iya, kalau untuk pelajaran-pelajaran dia bercerita ke saya suka belajar dan termotivasi kalau orang tua menyuruhnya belajar. Dan itu tidak. Dan lingkungan sekolahnya juga baik-baik. Kemudian lingkungan teman-temannya juga mensupport semuanya dia. Mengenai disebutkan ada gangguan tidur dan sebagainya. Bahkan disebutkan yang bersangkutan suka tidur di kelas. Kemudian juga sempat juga dibawa ke psikiater oleh orang tuanya sedikitnya 4 kali, kalau saya nggak salah ya. Apa yang terjadi di sana? Nah, kalau anak yang berkonflik dengan hukum ini bercerita kepada saya bahwa memang dia sering tidur karena memang kurang menarik pelajaran itu bagi dia. Nah, dia juga kalau tidak tertarik, dan dia sudah pelajari sebelumnya. Dia sering belajar malam-malam, belajar sendiri. Nah, dia pelajari, maka kalau dia di sekolah, dia udah sering mempelajarinya. Sebelum belajar ke sekolah, dia pelajari. Mendengar dalam tanda kutip bisikan. Iya. Bisikan apa yang dimaksud? Pokoknya mama selalu ada buat nanti, pokoknya kalau memang mama dibutuhkan, mama akan ada.
Mama akan sediakan waktu apapun, badan apapun, jiwa raga mama akan kasih untuk kebaikannya. Mendengar dalam tanda kutip bisikan. Ya. Bisikan apa yang dimaksud? Dan apa yang disampaikan kepada Anda sehingga pada akhirnya itu yang mendorong yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh tragis? Memang kalau untuk bisikan-bisikan itu memang ada hal yang disampaikannya ke saya, terpikirkan untuk melakukan itu. Dan sebelumnya juga memang bisikan ini juga pembantu sebelum mereka pergi. Yang sempat tinggal di rumah ini? Ya, yang sempat tinggal di rumah ini juga seminggu sebelumnya kan dia merasa tidak enak di rumah ini. Tidak nyaman? Tidak nyaman. Akhirnya dia pulang. Setelah dia pulang, karena memang pembantunya juga bercerita seperti itu. Ada hawa panas, ada apa itu. Okay. Memang itu cerita dari mereka saja kan. Okay, bukan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa asisten rumah tangga yang bekerja di sini, ia juga mendengarkan bisikan serupa? Itu memang cerita mereka begitu kepada saya, tapi dalam hal ini kan itu kan susah dibuktikan. Apa yang disampaikan? Ceritakan saja. Ini dia hanya menyampaikan bahwa testimoni, memang ini kan kesaksian. Iya. Kalau dari pembantunya di rumah ini kan hawanya agak panas, jadi sehingga dia tidak nyaman dalam beberapa hari sebelum kejadian. Nah, kalau hawa panas kan bisa saja air conditioner nyalakan. Iya. Tapi hanya perasaan. Atau menyaksikan hal-hal yang dipercaya sebagai hal-hal gaib misalnya. Apakah itu pernah disaksikan atau pernah disampaikan? Disampaikannya memang dia merasa hawa-hawanya tidak enak aja. Oke. Dan Anda mencurigai ada hal yang Anda lihat di sana dari pihak asisten rumah tangga yang bekerja di sini meyakini bahwa ada dalam tanda kutip alasan yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar manusia, reason kita mengenai peristiwa di belakang ini. Ini kaitannya dengan hal-hal yang mistis, supranatural dan sebagainya. Ya, kalau secara keterangan mereka begitu. Namun kan kalau kita melihat dari yang dilakukannya itu, malah kita ini seperti apa sih kejadian yang sesungguhnya? Kenapa bisa anak itu seusia dia itu bisa diduga yang berkonflik dengan hukum ini menjadi sekeji itu melakukan itu aja. Ceritakan kepada kami, Bang. Bisikan apa sih, bunyi tepat kalimat bisikan itu? Ceritakan saja. Kalau kita kan masih gali nih sama kan sampai ke puncaknya itu bisa aja beberapa hari sebulan sebelumnya kan dia sudah merasa tertekan atau apa yang dialaminya. Ini kita masih dalami. Nanti di persidangan juga nanti akan kita ungkapkan itu semuanya. Bisikan-bisikan yang dimaksud itu. Berarti bukan hanya sekali bisikan itu. Ya, artinya kan ini kan puncaknya saja pada saat itu kan. Puncaknya aja. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu juga kan masih kita gali semuanya. Faktor-faktor apalagi yang mempengaruhi dia untuk melakukan yang sangat disintainya ini. Dan kalau kita bicara sedikit saja detail semoga tidak mengganggu sesungguhnya kan, bahwa ia mengambil pisau di dapur, kemudian ia juga mengenakan penutup kepala atau penutup wajah tepatnya begitu ya. Nah, apa reason, apa alasan dibalik itu? Nah, kalau untuk yang dilakukannya ini memang masih kita dalami juga, artinya dia memang agar tidak mengenali, agar tidak dikenali oleh orang tuanya. Dia menyampaikan itu Apabila nanti dia melakukan itu, dia tidak dikenali. Artinya ada alasan-alasan yang lain juga yang dia lakukan seperti itu. Kemudian juga dia berpikiran untuk melakukan skeji itu. Surat itu sudah disampaikan ke orang tuanya? Sudah disampaikan ke orang tuanya. Saya sudah
bertemu dengan ibu kandungnya langsung, dan ibu kandungnya langsung sangat sedih ya. Kemudian juga orang tuanya berpesan bahwa semoga orang tuanya anaknya ini diringankanlah hukumannya. Dan dia menerima permintaan maaf dan anaknya, dan ia juga meminta maaf juga kepada si adik. Nah, dan dia juga mau menerimanya hidup berbarengan dengan dia lagi. Ya. Anda ingin mengatakan bahwa seorang ibu yang sudah mengalami hal traumatis di kediamannya ini, dia memaafkan perbuatan anaknya, dan kemudian ia mau merangkul kembali anak itu. Iya, dia mau bertemu langsung dengan si adik, kemudian dia mau masa depan si adik juga jangan terganggu dan menjadi apa yang dia cita-citakan, itu aja. Dan ibunya kepengen anaknya ini adalah harapan satu-satunya. Ini adalah anaknya yang terakhir dari suaminya yang almarhum, dari itunya, dan inilah satu-satunya yang akan dia perjuangkan, itu aja. Nanti pasti akan ada pertemuan itu ya? Ya. Oke, pada waktunya. Dan ya memang ya kasih ibu sepanjang masa ya. Ya. Dan ya itu nggak bisa diukur tentu saja seberapa dalam dan seberapa luas kelapangan hati seorang ibu yang mampu memaafkan perbuatan anaknya yang tentu saja sudah dianggap mengecewakan. Ternyata surat itu sudah direspon oleh ibunya, dan pesan seorang ibu kepada anaknya itu kita akan dengarkan. Ini doa ibu terhadap seorang anak yang saat ini sedang berhadapan dengan hukum. Ibu yang menjadi korban, tapi ibu juga yang memaafkan. Jadi saya pegang. Mama siap. Siapapun yang butuh mama untuk antar mama siap. Karena mama ingin yang terbaik buat. Sangat amat ingin yang terbaik buat. Pokoknya mama selalu ada buat. Nanti pokoknya kalau memang mama dibutuhkan, mama akan ada. Mama akan sediakan waktu apapun, badan apapun, jiwa raga mama akan kasih untuk kebaikannya. Pokoknya ingat, kita hanya mencari ridhonya Allah. Tolonglah kembali ke Allah, sayangi Allah. Allah cuma hanya Allah semata yang harus kita sayang. Dan berdoa semoga semua nanti kita dipertemukan kembali di surganya Allah ya. Mama sayang banget sama kamu, sayang. Terus, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jaga diri baik-baik. Itu dia pesan dari seorang ibu kepada anaknya yang tentu ya bagaimanapun ya itu dia seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya dalam keadaan apapun. Ya kita berharap yang terbaik untuk menyelesaikan kasus ini. Terlalu banyak beban orang tua, biar saya ambil alih, biar papa mama masuk surga. Itu adalah bisikan yang didengarkan oleh sosok anak berinisial MAS, anak yang statusnya hari ini berhadapan atau berkonflik dengan hukum karena ia dengan tega menusuk ayahnya, neneknya, dan ibunya. Ibunya terluka, sementara ayah dan neneknya meninggal dunia. Ini rumahnya. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini dan melihat betapa kemudian rumah ini menjadi rumah yang menjadi sorotan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Di perumahan Taman Bona Indah, Blok B6 nomor 12. Pagar putih ini menjadi saksi di tanggal 30 November 2024, di mana Sabtu dini hari terjadi suatu hal yang tidak diduga-duga di rumah ini. Seorang anak yang menikam kedua orang tuanya termasuk neneknya dan ibunya selamat ketika ia harus melompat dari kediamannya. Anda bisa lihat melompat dari pagar, dan di sini ini masih menjadi bekas coretan olah TKP. Ya, sempat meminta pertolongan ke tetangganya
seperti ini di sini. Dan sampai pada akhirnya ia tersungkur di sini dengan kondisi yang cukup mengenaskan, berlumuran darah, dan ditolong oleh tetangga di depan rumahnya. Ini memantik pertanyaan publik, apa yang menjadi motif di balik ini semua? Apa iya betul ini semata-mata bahwa bisikan gaib yang dimaksud? Karena diketahui bahwa anak MAS adalah sosok yang sesungguhnya bisa dikatakan cerdas karena ia disebutkan akselerasi dalam sekolahnya. Saya hadir di sini untuk menunjukkan kepada Anda, ya seperti inilah kediaman rumahnya. Rumah berlantai 2, di lantai 2 disebutkan adalah tempat perkara itu dimulai, di mana ayah dan ibunya dalam keadaan tertidur ia menikamnya. Saya hadirkan informasi ini sekali lagi bukan untuk menjadi inspirasi bagi siapapun. Ini adalah peristiwa yang kita harus jadikan pelajaran bersama, menjadi satu fenomena sosial yang barangkali apabila kita telaah secara rinci, hal ini bisa kita antisipasi siapapun di luar sana agar tidak terjadi di kemudian hari. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini. Kayak sakit gitu dia. Oh, nggak jelas. Kamu kenapa? Nggak jelas. Kamu mabok? Enggak, saya nggak mabok. Terus kamu ngapain nusuk orang tua nenek kamu? Kata dia, biar nggak susah, Pak. Sobat, kita akan menggali sesungguhnya keterangan-keterangan apa yang terjadi pada malam itu. Malam naas di perumahan Taman Bona Indah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Saya sudah bersama dengan Pak Tommy, saya sudah bersama dengan Pak Guntur. Mereka adalah petugas keamanan di sekitar perumahan, yang mana pada detik itu mereka sedang berjaga, dan mereka pula lah yang menyaksikan anak berhadapan dengan hukum, MAS, berlumuran darah, dan diamankan. Begitu ya kira-kira ya Pak Tommy ya. Betul. Pak Guntur ya. Betul. Waktu itu pertama kali dapat informasi bahwa terjadi penusukan itu dari siapa? Dari Pak Agus. Pak Agus yang mana ya? Yang Oke, Pak Agus petugas security juga. Ya. Menginformasikan kepada Anda. iya. Oke, apa yang disampaikan waktu itu? Kalau di jalur B6 ini ada penusukan. Oke. Di Jalan B6 nomor 12. Ya. Oke, berarti Anda sudah langsung ada gambaran bahwa sudah tahu siapa? Iya, ada keluarganya. orang itu ada anak pelaku itu lari. Lari Dia. Anda lihat? Saya lihat dia lari, saya kejar. Terus dia nyebrang lompat ke arah jalan raya. Lompat ke arah jalan raya, Ya. menuju ke? Lompat kebon lewat jalan raya. Oh, oke. Melarikan diri karena Anda kejar atau karena memang ingin menghilangkan diri dari apa yang dia lakukan setelah perbuatannya? Saya kejar. Karena Anda kejar, Saya Anda kejar. teriak, sempat Anda teriak? Saya teriak. Oke, Anda kenal MAS ini? Enggak kenal. Nggak kenal. Dan itulah kemudian Anda amankan ya? Ya. Dan kondisi sudah berlumuran darah. Ya. Tidak ada perlawanan, Pak? Pas saya tangkep tuh nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan? Saya naikin motor juga nggak ada perlawanan. Oke. Saya naikin motor, Pak Tommy yang awal dari belakang. Oke. Tapi belum saya borgol. Oke. Nah, pas sampai pos RW saya tanya, ada teman bilang ada korban 2 meninggal, baru refleks saya borgol. Oh, Saya amankan oke. di pos RW. Saya borgol. Masih ada senjata tajamnya? Nggak ada, senjata tajamnya udah dibuang di situ. Oke. Jatuh jadi senjata tajam. Oke. Apa yang disampaikan waktu itu kepada Anda, Pak Guntur? Saya interogasi, awalnya dia nggak ngaku di B612, awalnya B617 dia ngaku rumahnya. Oke. Kan saya tanya, kamu rumahnya di mana? B617, B6. Saya desek-desek ngaku B612. Oke. Ada teman saya datang, inisiatif apa? Kamu B612 apanya Burut? Oke. Kan teman saya bilang, cucunya, iya. Anaknya iya. Baru kita, oh ini cucunya Burut ini Oke. si korban. Oh, oke. Barulah di situ kemudian Anda amankan. Iya, amankan langsung. Oke. Ya saya tanya-tanya, jawabannya kayak sakit gitu dia. Oh, nggak jelas Kamu apa yang kenapa? Nggak disampaikan. jelas. Kamu mabok? Enggak, saya nggak mabok.
Terus kamu ngapain nusuk orang tua nenek kamu? Kata dia, biar nggak susah Pak. Begitu jawabannya. Hanya itu jawaban terakhir. Hanya itu jawabannya. Masih kayak orang linglung. Oke. Pada Anda menceritakan sesuatu, Pak? Enggak. Enggak. Ada lagi tambahan informasi, Pak? Nggak ada, cukup itu aja. Cukup itu aja yang disampaikan. Yang pas saya interogasi pertama di pos RW ya. Oke. Ada hal yang aneh yang dirasa janggal dari yang bersangkutan? Nggak ada yang aneh sih, cuman kayak orang linglung aja. Sesekali dia begini nunduk. Menangis Terus atau ada nggak nangis. raut menyesali Kayak perbuatannya? apa? Kayak mata berkaca tapi nggak nangis itu. Nggak nangis. Tapi ya akhirnya mengakui bahwa ia Iya, dia yang nusuk. menusuk Dia ngaku. kayak ibunya dan neneknya. Iya, dia ngaku menusuk. Dia ceritakan kenapa dia melakukan perbuatan itu. Iya, dia ngomong sih biar nggak susah. Cuman bahasa itu aja. Udah itu aja, nggak lebih. Nggak ada tanda-tanda kekerasan terhadap beliau ya. Ke si Pelaku. pelaku nggak ada. Cuman apa berlumuran darah aja sih. Ya apa celananya, tangannya. Ya. Terima kasih ya Mas Guntur ya. Terima Sama-sama. kasih Mas Guntur. Terima kasih Mas Tom ya. Sobat saya Abraham Silaban, saya bersama dengan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmadinal. Terima kasih Pak Kapolres sudah hadir bersama kita di sini dan melihat di belakang kita persis ya. Di dalam rumah ini banyak publik yang bertanya-tanya, mengapa ada satu peristiwa yang begitu tragis terjadi pada keluarga, yang mana seorang buah hati merenggut nyawa ayah dan neneknya, bahkan melukai ibunya. Pak Kapolres, sampai di mana Pak upaya untuk mencari tahu apa motif, apa dibalik peristiwa yang mengejutkan publik ini, Pak? Ya, jadi kami dari Polres Metro Jakarta Selatan Iya. masih melakukan pendalaman terhadap kasus anak MAS yang terjadi di Bona Indah ini. Jadi hingga saat ini kita sudah memeriksa beberapa saksi, termasuk juga sang ibu diperiksa terkait hal-hal apa saja kira-kira yang bisa menjadi pemicu ya, karena yang sehari-hari di rumah bergaul dengan sang anak adalah ibunya. Kemudian juga terkait ada pernyataan anak bahwa yang bersangkutan pernah dibawa ibu ke psikiater sebanyak 4 kali, yaitu nanti akan kita peroleh jawabannya dari sang ibu ya. Dari yang kami himpun informasinya Pak, bahwa MAS, anak berhadapan ataupun berkonflik dengan hukum ini adalah ada semacam permasalahan dengan dirinya, problematika dalam kepribadian dan lain sebagainya. Ceritakan kepada kami Pak Kapolres, apakah hal itu juga yang didapatkan oleh tim penyidik? Dia sangat menyesali perbuatan yang dia lakukan ya. Ya, jadi bukan tidak menyesali, dia sangat menyesali. Oh, dia sampaikan dia ya, menyesali perbuatan saya itu. menyesali. Ya, saya kalau ketemu saya harus bagaimana dengan ibu saya sangat menyesal, namun sudah terjadi peristiwa ini. Mengenai bahwa anak ini disebutkan anak yang berprestasi, betul demikian Pak Kapolres? Iya betul, anak berprestasi yang bersangkutan 2 kali ya, langsung naik kelas. Akselerasi ya? Akselerasi 2 kali ya. Oke. Ya. Apakah sesungguhnya ada dalam tanda kutip anak ini kurang bersosialisasi karena ada tekanan untuk dipaksa belajar lain sebagainya, ada indikasi ke sana? Nah itu tentu nanti yang dapat mengambilkan kesimpulan itu adalah psikolog. Ataupun mungkin yang apa yang dinyatakan oleh yang bersangkutan pernah dibawa ke psikiater atau apa, yaitu nanti psikolog anak ya, dari Apsifor ya, karena ada kaitannya dengan psikologi. Selain mengambil keterangan dari ibu yang menjadi korban dalam hal ini, kami juga dengar bahwa penyidik juga sudah menggali keterangan dari sekolah, dari tempat anak ini bersekolah. Ya, ada beberapa dari sekolah saksinya, ya bagaimana pergaulan dia sehari-hari, ya bagaimana dia dengan teman-temannya. Ya ditemukan hingga saat ini masih wajar dan kondisi normal saja. Ya. Oke. Ya. Kami dengar bahwa anak ini sering tertidur di dalam kelas, Pak Kapolres. Ada semacam sleeping disorder atau apapun itu disebutkan, dan ini sudah dinotis oleh pihak sekolah begitu. Apakah informasi itu juga diterima oleh? Ya ada, ya mungkin itu sebagai akibat yang bersangkutan mungkin biasa tidur malam atau lain hal sebagainya ya.
Nah, Pak Kapolres, ini kan proses penyidikan terhadap anak yang memang ada code of conduct-nya untuk memastikan bahwa hak-hak yang bersangkutan sebagai seorang anak juga dilindungi, tapi di sisi lain penegakan hukum harus memang dilakukan. Karena bagaimanapun seorang yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum seperti ini, menghilangkan nyawa, apalagi nyawa orang tuanya, ayahnya, neneknya, melukai ibunya, memang harus ditindak secara hukum. Jelaskan kepada kami, Pak Kapolres, bagaimana proses ini dijalankan betul-betul dengan cara profesional. Ya, kami menjalaninya tentunya sesuai aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, ya. Kemudian juga tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Ya, jadi hak-hak anak tetap kita perhatikan. Sejak awal kita melakukan pemeriksaan selalu didampingi oleh psikolog. Kemudian kita berkoordinasi juga dengan Apsipor, ya. Kemudian juga dengan Kementerian PPA juga sudah mengunjungi, di mana anak tersebut walaupun melakukan tindak pidana, namun karena umur sudah 14 tahun, kemudian juga ancaman yang dilakukan itu 7 tahun, dapat dilakukan penahanan. Namun dalam melakukan penahanan kami tempatkan di rumah aman. Ancaman hukumannya kami dengar akan kemudian mengacu pada sistem peradilan anak itu. Yang Ya, mana dalam sistem peradilan anak, kalau ancamannya misal 15 tahun, ya, tentunya dia dapat dituntut maksimal atau diputus itu ada setengahnya. setengahnya. Ya, dari yang pasal yang biasa. Oke. Mengenai ini, Pak Kapolres, harus juga dijawab bisikan gaib yang disebutkan ini menjadi alasan dirinya melakukan perbuatan itu. Apakah betul keterangan itu? Ya, yang bersangkutan mengatakan bahwa pada saat malam kejadian yang bersangkutan tidak bisa tidur, istirahat, sulit tidur, dan kemudian ada bisikan semacam itu. Itu ternyata adalah pengaruh psikologis, ya. Itu nanti akan dijawab juga dari hasil Apsipor, ya, karena pasti ada penyebabnya. Dan bisikan itu ya dengarkan pada malam itu sajakah atau sebelum-sebelumnya ya sudah pernah mendengar dan dorongan-dorongan yang sama untuk kemudian melakukan perbuatan yang nekat? Ada saat malam itu, ya. Saat malam itu ya, sehingga dia spontan langsung melakukan. Itu yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Terima kasih, Pak Ya. Kapolres. Oke, iya. Kombes Pol Ade Mas Rahmat. Silakan. Inal sudah berbincang bersama dengan kami. Bagaimana nanti saya ketemu, mau ngomong apa saya dengan mama, dengan ibu? Saya mau ngomong apa sama ibu ya? Kak, aku bilang one step at a time. Oke, satu-satu. Everything will be fine. Ya, kita belum tahu apa hasil dari 4 kali bertemu dengan psikiater. Psikolog Novita Tandri sempat menyoroti kasus yang tengah menimpa MAS. Ia bahkan sempat memperoleh informasi dari teman dekatnya yang mengatakan bahwa MAS memiliki gangguan tidur. Kalau menurut saya, ya, dan juga gabungan dari teman-temannya, teman-teman baik ini menghubungi saya lewat IG, DM, direct message, yang curhat, memberitahu latar belakang tentang MAS. Memang MAS ini punya gangguan tidur. Gangguan tidur saja selama 42 jam, 78 jam, itu bisa menyebabkan halusinasi delusi. Kita bisa mendengar suara. Bisa terjadi halusinasi visual. Kita bisa melihat seakan-akan ada orang di depan kita yang padahal tidak ada. Ada yang disebut dengan distorsi persepsi. Nah, kalau gangguan tidur ini sudah terjadi lama, badan itu nggak akan nyaman. Persepsi, distorsi itu gangguan daripada persepsi. Tadi sekali lagi, halusinasi daripada auditori, pendengaran, itu bisa terjadi.
Pada saat awal muka kasus ini bergulir, Novita Tandri sempat menemui MAS untuk mengetahui kondisi psikologisnya. Pada saya Abraham Silaban, Novita Tandri menceritakan pengamatannya dari sisi psikologis MAS pada saat mereka berjumpa. Kalau kebetulan Ananda saat itu duduk pas di samping saya. Jadi jarak dia dengan saya itu cuma segini. Dia pas di samping saya. Jadi dekat sekali. Waktu ngeliat saya pertama kali, mungkin yang Menteri PPA bisa bilang bahwa anaknya baik. Baik itu banyak definisi ya. Definisi baik saya yakin karena yang pertama anaknya etika, sopan santunnya baik. Jadi begitu lihat saya, dia langsung salam, Assalamualaikum. Langsung sikapnya kakinya turun. Langsung salim saya loh. Di tangan saya langsung disalim, lalu duduk. Yang langsung nunduk. Jadi memang etikanya menurut saya kenapa disebut baik. Baik yang kedua secara fisik baik dalam arti komunikasinya bisa. Nah, waktu saya katakan kamu ada teman-temanmu 4 orang saya sebutkan A, B, C, D menitipkan pesan buat Ananda. Mas mau tante bacain nggak? Nah, waktu saya mau bacakan dari HP saya, terus dia bilang, ini yang saya bilang kenapa anaknya cerdas. Dia boleh nggak saya baca sendiri, Kak? Artinya logika dia jalan. Jalan dalam arti bisa jadi ini orang baru rekayasa. Hanya membaca doang. Tapi sebenarnya bukan tulisan dari temennya. Jadi saya bukain, saya minta dia baca sendiri. Lalu yang terakhir pada saat mau jalan, dia ada ngomong karena keluarganya kan sudah ketemu. Udah kasih tahu bahwa ibunya sudah lepas dari kritisnya habis operasi. Terus bilang, lalu bagaimana nanti saya ketemu, mau ngomong apa saya dengan mama, dengan ibu? Saya mau ngomong apa sama ibu ya? Kak, aku bilang one step at a time. Oke, satu-satu. Everything will be fine. Dari hasil pengamatan Novita Tandri, faktor gangguan tidur MAS yang berujung halusinasi bukanlah faktor kuat dalam mempengaruhi tindakan MAS dalam menghabisi nyawa ayah serta neneknya dan juga hampir membunuh ibunya. Bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhi sikapnya. Demikian pula dengan pola asuh kedua orang tuanya. Salah satu faktor juga, tadi kan kita sudah bahas si gangguan tidur, bahwa halusinasi auditori bisa terjadi di sana dengan distorsi persepsi. Yang kedua, kalau saya melihat bahwa memang anak di zaman ini dengan quote and quote tuntutan daripada akademik cukup tinggi. Tidak ada salahnya tuntutan di akademik untuk punya nilai yang baik karena memang anaknya pada dasarnya cerdas. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan kehadiran orang tua untuk mendukung, bagaimana supaya pencapaian daripada tuntutan akademik itu bisa tercapai. Lalu yang lain saya melihat anak tunggal. Anak tunggal bisa ada pendapat mengatakan memanjakan anak tunggal, memberikan semua fasilitas yang diinginkan yang disebut dengan permissive parenting. Permissive parenting itu kasih aja apa ya, atau malah masuk ke otoriter parenting. Authoritarian parenting, dalam arti tuntutannya tinggi tapi orang tuanya tidak hadir. Yang harusnya paling perfect yang disebut dengan authoritative parenting. Jadi nuntutnya tinggi tapi kehadiran orang tua juga selalu ada. Itu beberapa kalau menurut saya ya. Karena kalau dilihat yang lain datang dari secara faktor ekonomi, datang dari keluarga yang sejahtera, bukan yang prasejahtera. Lalu tidak ada sejarah kekerasan. Jadi buat saya memang faktor-faktor yang biasanya ada itu kita belum bisa tahu karena ayahnya meninggal, neneknya meninggal, gitu. Jadi agak sulit buat kami untuk bisa mengorek lebih dalam apa yang terjadi kecuali dari teman-temannya yang which is tidak tinggal serumah dengan anak ini. Tapi kalau yang saya gali dari temannya sama sekali nggak ada anak-anak ini malah kangen sama temannya ini karena selalu dibantu. Tetapi memang ada satu gambar dari puluhan bahkan ratusan gambar yang saya terima dari 4 teman-temannya. Sekali lagi memang ada satu gambar yang beda dengan gambar-gambar yang lain.
Semuanya itu bentuknya hitam putih, tapi gambar satu ini warnanya merah. Merah bisa melambangkan amarah, merah bisa melambangkan darah. Dan kalau buat saya ngelihat gambar yang di tangan saya ini, seperti orang yang terlentang dengan bersimbah darah. Nah, ini yang mungkin harus digali lebih dalam lagi, ini ditujukan kepada siapa?